Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pravita Tias dengan NIM 123704052. Di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana cara mengolah data analisis thermal dari sebuah material. Nah, data awal yang kita dapatkan yaitu ada temperatur, lalu ada massa, perubahan massa, dan juga ada massa awal. Nah, dimana kita itu pertama-tama harus menentukan perubahan massa yang terjadi di setiap perubahan suhunya. Nah, pertama-tama kita harus membuat data perubahan massanya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Dengan mengurangi massa awal dengan perubahan massa di setiap perubahan suhunya. Nah, di sini kita akan menggunakan satuan persen. Kenapa? Karena supaya nanti pada kurvanya terlihat berapa thermal event yang terjadi gitu. Terlihat perubahan massa yang terjadi pada setiap perubahan suhu. Nah, sekarang kita akan mengubah dulu masanya, atau kita akan mencari perubahan masanya dalam bentuk persen. Di sini rumusnya itu massa, perubahan massa dibagi dengan massa awal, lalu kita absolut, lalu dikalikan dengan 100% karena kita ingin data ini dalam bentuk persen. Nah, seperti ini kita auto saja ke bawah. Nah, ini sudah kebentuk ya persentase perubahan massa dari setiap perubahan suhu yang terjadi. Lalu setelah mendapatkan data seperti ini, kita bisa melanjutkan pengolahan data pada aplikasi Origin untuk dapat melihat perubahan massa atau perubahan sifat dari suatu material tersebut. Nah, ini kita buka dulu aplikasi Originnya. Di sini kita akan membuat kurva TGA, di mana kurva TGA ini merupakan singkatan dari Thermographic Analysis, yang merupakan analisis thermal yang mengukur perubahan massa suatu material sebagai fungsi dari suhu dalam waktu atmosfer yang terkontrol. Nah, di kurva TGA ini memiliki sumbu X sebagai representasi suhu. Nah, di sini sumbu X-nya kita tulis dulu sebagai suhu dan satuannya yaitu derajat Celcius. Kita cetak RLM untuk memunculkan si simbol-simbol ini. Kita cari derajat Celcius. Nah, derajat insert, yes, derajat Celcius. Untuk sumbu X-nya pada kurva TGA ini yaitu sebagai representasi massa. Nah, biasanya tadi kan massa yang sudah kita buat dalam bentuk persen ya teman-teman, agar kita bisa mengetahui berapa sih perubahan massa di tiap perubahan temperaturnya. Sebenarnya bisa menggunakan satuan gram ataupun yang lainnya supaya memperlihat berapa sih perubahan massa yang terjadi. Nah, di sini aku pakai persen aja. Lalu kita copy juga kolom massa yang sudah kita ubah menjadi satuan persen ini. Ini. Lalu di Origin ini kita blok kolom X dan Y-nya yang akan menjadi data sebagai kurva TGA. Lalu kita klik line,
kurva untuk membentuk kurvanya. Nah, seperti ini. Ini merupakan kurva TGA. Nah, untuk yang ini kita harus benerin dulu ya teman-teman si scale-nya gitu, karena jika ingin membuat kurva itu tidak boleh terputus. Tapi kalau yang ini scale-nya nanti mungkin aku benerin di akhir aja. Kita namain dulu si kurvanya ini menjadi TGA. Nah, seperti ini. Lalu dalam menentukan sebuah thermal event dari sebuah material, kita harus menentukan juga, sebenarnya kita bisa menentukan thermal event dari sebuah kurva itu melalui garis yang menurun ke bawah. Nah, tapi kan kita tidak tahu ya posisi yang pasnya itu seperti apa. Nah, kita itu bisa menggunakan kurva lain atau membuat kurva lain untuk membantu kita memvalidasi bahwa titik itulah yang terjadi sebuah thermal event. Nah, kurva tersebut adalah kurva DTG atau derivatif termografis yang dibuat dengan mengambil turunan pertama dari kurva TGA itu sendiri. Nah, kurva DTG ini sangat penting jika perubahan massa pada kurva TGA ini tidak terlihat signifikan atau sulit dianalisis secara langsung gitu. Nah, gimana caranya? Karena seperti yang aku bilang tadi itu derivatif ya. Gimana caranya? Dengan klik grafik yang ini yang nomor 1 ya. Lalu kita pencet analyze dan klik matematik, lalu differentiate. Kita open dialog. Nah, di sini graf 1 ya, benar. Kita klik OK. Nah, lalu muncul data derivatif dari garis Y atau sumbu Y, dimana sumbu Y itu massa dalam persen, kita ubah menjadi derivatifnya atau turunannya. Nah, di sini kita hapus aja. Dengan satuannya itu persen per derajat Celcius. Nah, di sini emang bakal gak kelihatan nilainya karena nilainya itu minus 0, sekian gitu teman-teman. Nah, lalu setelah kita menemukan derivatif dari kurva TGA ini, kita akan membuat kurvanya, kurva DTG-nya, dengan cara memplot kolom X suhu dan kolom derivatif yang sudah kita buat tadi. Lalu klik buat kurva. Nah, kita dapatkan kurva DTG dari sebuah fungsi, kita namain dulu DTG, derivatif termografimetri. Derivatif termografimetri. Nah, setelah mendapatkan data DTG ini, kita bisa melihat bahwa banyak sekali puncak-puncak yang terbentuk gitu tuh. Ketika kita zoom, kita dapat melihat ini tuh banyak banget gitu penurunan dan kenaikan yang terjadi di tiap titiknya seperti itu. Nah, untuk mengubah data ini gitu supaya kita bisa lebih mudah untuk menentukan sebuah thermal event, kita bisa menggunakan metode yang namanya smoothing. Nah, untuk smoothing ini kita bisa nah langkah smoothing ini tuh diperlukan karena kurva DTG yang kita punya memiliki banyak gangguan data atau noise
yang terlihat pada puncak kecil pada setiap titik gitu ya, yang bisa aja mengacaukan kita untuk pembacaan data yang sebenarnya. Nah, gimana sih cara smoothing si kurva DTG ini? Nah, kita klik ini, buka aja grafiknya gitu, nggak perlu diklik. Kita buka analyze, lalu signal and processing, dan nih smooth, dan open dialog. Nah, seperti ini. Nah, kita ubah metode yang kita pilih menggunakan metode adjacent averaging. Kenapa metode ini? Karena metode ini tuh bekerja dengan cara mengambil nilai rata-rata dari titik data di sekitarnya agar bisa menjadi sebuah data yang dijadikan rata-rata gitu. Jadi dengan metode ini bisa meredam puncak-puncak kecil akibat noise sekaligus tetap mempertahankan posisi puncak yang sebenarnya. Nah, lalu kita ubah point of windows ini menjadi karena di sini noise-nya sangat banyak ya, kita akan ubah menjadi 150 ya. 150 kita pakai saja. Nah, ini pada garis merahnya sudah terbentuk ya si derivatif yang smoothnya. Nah, kenapa tadi aku klik 150? Karena dengan memperbesar nilai point of windowsnya kita tuh bisa lebih mengetahui atau lebih menghilangkan noise yang ekstrim gitu. Karena ketika kita lihat kurva DTG yang kita punya tuh banyak sekali noise yang terlihat gitu, sehingga bisa menyulitkan kita membaca sebuah kurva. Nah, ketika di smooth itu kelihatan lebih rata-rata gitu, diambilnya dari setiap titik yang kayak gini yang agak padat itu diambil rata-ratanya seperti itu. Nah, setelah ini kita bisa membuat kurva yang lalu ini kita hapus dulu menjadi derivatif smooth ya, karena tadi udah kita lakukan smooth. Nah, di sini juga satuannya sama ya, persen per derajat Celcius. Ini kita hapus saja. Nah, lalu setelah itu setelah kurva DTG yang smoothnya muncul, kita bisa membuat kurva menumpang tindihkan kurva DTG dan TGA ini agar bisa menjadi sebuah kesatuan dimana kita bisa menentukan thermal eventnya dari sebuah data gitu. Nah, caranya dengan klik kolom suhu, klik kolom suhu, lalu massa dalam persen karena di TGA nya massanya dalam persen, dan juga derivatif smoothnya. Nah, untuk ini kita klik metode yang double Y ini, klik. Nah, terbentuk kurva seperti ini. Kenapa memilih metode yang double Y? Karena kita akan menumpang tindihkan dua data berbeda menjadi satu grafik, sehingga dipilih metode double Y. Nah, karena di grafik tidak boleh ada garis antara nilai dengan garis titik awal, maka aku ubah di sekitar 30 ya. Nah, dengan klik kanan lalu axis. Nah, kita mulai dari 30 sampai dengan 700.
sudah nempel, tapi yang sebelah sininya masih ada jarak. Kita ubah lagi agar tidak ada jarak antara sumbu Y dengan garis titik nilainya. Kita ubah menjadi sini kita klik kanan, lalu kita ubah menjadi sudah menempel antara kanan kirinya. Masih ada, kita ganti jadi 680. Nah, sudah menempel hasilnya seperti ini. Kita kecilkan saja ukurannya. Nah,